kita malam hari ini ada sebuah topik yang mau kita dalami bersama. Bukan mau mengoreksi, tetapi lebih pada mendalami, ya. Lebih mendalami buku yang menjadi pedoman tuntunan kita para imam dan pangkat pinang yang telah disusun oleh tim, yang kemudian buku itu menjadi ongoing formation untuk para imam. Judul buku yang akan kami perdalami pada kesempatan ini adalah Sukacita Imamat, Pedoman Bina Lanjut Imam Diosesan 8 Pangkal Pinang. Tidak membahas secara keseluruhan per halaman dari buku ini. Hanya beberapa poin yang kami anggap sangat penting yang akan kami dalami, sehingga dari hasil yang kami dalami ini mungkin memberikan pesan-pesan yang bisa direfleksikan untuk perkembangan iman kita bersama. Nah, maka poin pertama yang ingin kami dalami adalah tentang tujuan dari Bina Lanjut Imam yang menjadi penekanan dalam buku ini. Agar setiap imam menemukan kembali dan menghayati rahmat panggilan imamat di dalam kehidupan. Agar setiap imam menemukan kembali dan menghayati rahmat panggilan imamat di dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan yang kedua, agar setiap imam melaksanakan dengan penuh sukacita kemuniran Kristus, yaitu menjadi imam, nabi dan raja dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Yang ketiga, agar setiap imam menampilkan kekudusan imamat dalam dirinya. Yang keempat, agar setiap imam memenuhi kebutuhan manusiawi sebagai insan yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Yang kelima, agar setiap imam menambah dan memperluas wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Yang keenam, agar setiap imam bertumbuh menjadi pribadi yang bersukacita, memusatkan hidup dan pelayanannya pada Kristus, menghidupi semangat komunio atau persekutuan yang murah hati dan rahim, menghidupi spiritualitas hamba dan murid, menjadi gembala atau pemimpin yang berkarakter partisipatif. Nah, kira-kira inilah 6 tujuan dari buku Ongoing Formation ini. Nah, kira-kira Pak Romo mau memberikan komentar atau menanggapi apa yang sudah saya bacakan ini? Silakan. Kalau kita membaca 6 tujuan itu, berarti kita sudah sedikit memahami lah isi dari keseluruhan buku itu ya. Nanti dari 6 poin inilah akan dikupas tuntas per bagian ya, sesuai dengan tingkat imamat dari para imam Diosesan Kusuma Pangkal Pinang. Kira-kira dari tujuan-tujuan ini, apa yang para Romo melihat barangkali tujuan yang paling urgen yang belum terangkum dalam ke-6 tujuan ini? Dari 6 tujuan itu, bahwa tujuan itu sangat normatif ya. Sangat normatif dan terlalu umum. Di mana-mana kita jumpai itulah hal yang sama seperti itu. Yang kita inginkan itu bahwa tujuan itu harus benar-benar konkret sesuai dengan situasi dan kondisi Keuskupan Pangkal Pinang. Kira-kira seperti itu. Mungkin lebih menusuk pada visi misi Keuskupan Pangkal Pinang sesuai dengan pedoman. Satu catatan yang penting ya, yang bisa diperhatikan bersama bahwa tujuan yang terangkum dalam buku ini tujuan yang tentu bisa berlaku di keuskupan manapun. Hanya menjadi khas keuskupan kita itu belum terdampak. Tahap-tahap bina lanjut imam. Nah, tahap yang pertama itu tahap pengayaan. Ya, tahap pengayaan. Nah, subjeknya imam yang berusia imamat 1 sampai 5 tahun digolongkan dalam kategori tahap pengayaan. Usia imamat ini adalah tahap golden age atau tahap emas yang sangat menentukan hidup imamat selanjutnya. Nah, pokok-pokok penekanan tahap ini adalah usia 1 sampai 2 tahun imamat. Pokok penekanan terletak pada refleksi atas praktik dan pengalaman pastoral. Lalu usia yang ketiga imamat, kemampuan berinisiatif untuk memperkaya diri dalam berpastoral, memiliki keterampilan berpastoral, lalu memiliki kemampuan spesifik sesuai dengan kebutuhan keuskupan, diutus untuk studi lanjut atau pengembangan minat bakat, kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan keuskupan. Lalu usia 4 sampai 5
meningkatkan kemampuan dalam praktek pastoral berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Nah, inilah kira-kira usia 1 sampai dengan 5 tahun imamat. Kira-kira ada masukan atau ada tanggapan dari Saya pikir buku ini ya dibuat karena kebutuhan kita. Pertama sebagai imam diosesan. Oke. Ya. Saya kira dari latar belakang ini saya mau ngomong beberapa poin yang berhubungan dengan usia imamat jenjang yang pertama tadi. Oke, 1 silakan. sampai 5 tahun. Ya. Ah, Yang kedua. Yang kedua tahun, 3 tahun, 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5. Baru dibagi dalam Berapa dua. kategori? Terus. Pokoknya 1 Secara sampai umum, 5. Ya. dari usia 1 sampai 5 tahun itu kan tadi sudah dikatakan bahwa akan menentukan langkah imamat selanjutnya. Ah, Ya. Dari sini saya mengatakan bahwa usia imamat 1 sampai 5 tahun itu dia menjadi dasar. fundamental, fundamental. Ya. Dia mendasar. Jadi kalau mau supaya imamatnya itu kuat, mau supaya sebagai imam Diosesan. diosesan itu dia benar-benar bekerja untuk diosesan, maka usia 1 sampai 5 tahun ini imam Keuskupan Pangkal Pinang harus tahu tentang ke arah mana Keuskupan Pangkal Pinang ini berjalan. Nah, oleh karena itu kita mengacu kepada apa yang kita sebut visi, misi dan spiritualitas Keuskupan. Iya. Iya, betul. Maka yang pertama itu pemahaman akan identitas yang kita sebut dengan kita bagi dalam 3 poin tadi, visi, misi dan keuskupan. Ini kan disebut dengan identitas. Ya. Nah, pertama kita ngomong tentang visi. Ya. Seorang imam, ya, kalau dia tidak tahu tentang visi misi Keuskupan Pangkal Pinang di usia 1 sampai 5 tahun, jangan pernah berharap bahwa dia akan ikut ambil bagian dalam visi misi Keuskupan Pangkal Pinang di atas usia 6 tahun. Poin yang pertama. Karena pendasarannya sudah Karena salah. sudah salah. Karena Ya. sudah Ya. salah. Sudah kuat lah ibarat kata itu kalau bangunan itu kan Pondasinya tidak kuat, fondasinya itu katakanlah menentukan. tidak kuat. Terus, jadi itu poin pertama ya. Dia saya mengatakan bahwa dia harus tahu justru di usia yang dia sampai 5 tahun, dia harus paham tentang identitas yang kita sebut dengan visi misi spiritual Keuskupan Pangkal Pinang ini, supaya setelah dia dari 5 tahun ke atas, artinya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai seterusnya, benar-benar dia menunjukkan jati dirinya sebagai imam diosesan yang justru berbeda dengan imam diosesan. Pertama itu dia harus paham visi misi spiritualitas Keuskupan Pangkal Pinang, dan itu harus dimulai dengan usia imamat yang pertama. Oke. Ya. 1 sampai 5. Bila perlu, saya usul ya, bila perlu, Silakan, begitu dia silakan. tamat dari seminari tinggi, sebelum persiapan tabisan diakon dan tabisan imamat, 1 tahun, 10 sampai dengan 1 tahun itu adalah waktu dia untuk mulai belajar tentang Keuskupan Pangkal Pinang. Jadi orientasinya lebih pada mengenal identitas Keuskupan Pangkal Pinang. Mengenal dan menghayati dan membatinkan itu dalam hidup imamatnya 1 sampai 5 tahun. Jadi bukan hanya mengenal saja, tapi menghayati dan bisa membatinkan dan mengaplikasikannya dalam Ya. dalam gerak pastoralnya. Sebab itulah yang menentukan untuk imamat selanjutnya. Aplikatif. Nah, subjek usia imamat kan dalam kategori tahap aplikatif. Pada tahap ini, imam diandaikan mampu menghayati hidup imamat dengan lebih mendalam melalui aplikasi potensi dan keterampilan diri dalam keterbukaannya dengan tuntutan pastoral. Karena itu, ia bisa juga diberikan tanggung jawab untuk menangani tugas tertentu secara mandiri, baik di bidang parokial maupun kategorial. Nah, mungkin di sini kita bisa bukan memberikan ya, lebih pada melihat situasi di kehidupan kita. Ada juga beberapa imam yang mungkin karena kebutuhan ya, sehingga belum sampai ke sini, usia ini sudah dipercayakan sebagai pastor paroki. Apakah ada tanggapan nih? Soal ini. Yang usia imamatnya belum sampai imam tapi sudah diberi kepercayaan pastor paroki, apa karena kebutuhan atau gimana? Tadi itu sangat bagus. Seperti Romo Franky katakan waktu pembukaan itu bahwa usia 1 sampai 5 tahun adalah mengenal visi dan misi Keuskupan Pangkal Pinang, spiritualitasnya, lalu itu dia harus menghayati lalu membatinkan di dalam hidupnya, dalam menghayati imamatnya. Maka
6 sampai 10 tahun itu adalah kesempatan apa yang dia batinkan, apa yang dia hayati, itu sudah diaplikasikan dalam pola pastoral dia. Itulah yang disebut dengan usia itu dia akan mengaplikasikan penghayatan hidup Muhammad dalam tugas dan karyanya. Dan diberikan kepercayaan tadi ya. Justru di saat itulah dia harus selama ini kan kau menghayati dalam pribadimu ya, dan apa yang engkau hayati itulah sekarang engkau harus bagikan kepada sesamamu lewat tindakan aplikasikan di dalam tugas dan karya pastoral yang dipercayakan kepada. Kritisi poin ini ya. Oke, silakan. Saya melihat bahwa pola kepemimpinan yang saya maksud itu adalah kalau di bagian paroki ya mungkin dia sebagai pastor paroki, atau di bagian kategorial dia mungkin ketua komisi atau dia di yayasan atau segala macam. Nah, ini menjadi refleksi kita semua, ya, refleksi semua, karena benarkah ini yang kita buat selama ini? Karena saya kira panduan pedoman ini pun saya kira bukan sekarang, sudah sebelumnya mungkin sudah ada kan? Nah, mungkin sudah ada. Minta maaf kalau mungkin sebelumnya itu belum ada dan baru kali ini. Tapi kalau seandainya ini sudah ada sebelumnya, terpikirkan sebelumnya, ada sebuah kecenderungan yang saya lihat itu adalah kita mengangkat pastor paroki itu berdasarkan umur. Jadi walaupun dia tidak tahu apa-apa tentang visi misi spiritualitas, tapi kalau dia sudah tua, dia layak menjadi pastor paroki. Ini refleksi. Umur kita. Ini bukan umur imamat. Berarti umur usia gitu ya. Oke. Umur normal ya. Jadi yang kita lebih memikirkan senioritas ya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita melihat ya, kau yang potensial, kamu yang muda, tetapi kamu belum bisa jadi pastor paroki. Alasannya apa? Kau umurnya baru 20-an, baru 30-an. Artinya apa? Artinya kita walaupun banyak imam-imam muda kita yang potensial, tetapi kita dibatasi oleh senioritas tadi, maka kita membuang banyak peluang itu. Yang seharusnya kalau ini diberdayakan, ia dipakai, saya kira kita akan maju jalannya lebih cepat. Tapi dengan satu syarat, ya, usia 1 sampai 5 tahun itu dia sudah apa yang dikatakan Romeo tadi, dia sudah hayati, dia sudah batinkan semua. Inilah saatnya dia mulai tunjukkan bahwa apa yang saya batin ini saya mulai aplikasikan di dalam praktik pastoral saya. Tahap yang berikut adalah tahap tahun Sabat. Nah, subjeknya imam yang sudah menjalani hidup imamat 10 tahun dapat menjalani tahun Sabat setelah buku ini baru dikeluarkan membahas tentang tahun Sabat ini. Itu hal yang luar biasa juga. Tetapi itu harus gerak bersama. Mungkin disosialisasikan juga ya kepada para imam selama orang tidak tahu. Makanya saya juga buku ini isi buku itu orang tidak tahu. Isi dalam ada kesan bahwa setelah dikeluarkan buku ini diedarkan, tapi kan para imam kadang juga melihat sesuatu yang baru, jadi butuh semacam sosialisasi lah. Dan kali ini bermasukan juga nih untuk para panitia menyusun buku ini, buatlah semacam sosialisasi singkat dengan cara online kan untuk kita mengenal. Oke. Kita lanjut kepada tahap yang berikut ya. Masih dalam tahap yang tadi itu tahap produktif ya. 12 sampai dengan 25 tahun. Digolongkan dalam kategori tahap produktif. Pada tahap ini saya mau apa dulu? Potong sebentar. Silakan. Kita kembali ke usia yang sabatikal tadi. Oke, yang 10 tahun. Silakan. Bang, jadi kamu sudah lewat. Saya melihat bahwa ini adalah hal yang sangat positif. Sangat positif karena apa? Karena usia 1 sampai dengan 5 tahun dia lebih banyak belajar. Okay. Ya. 6 sampai dengan 5 sampai dengan 10 atau 6 sampai dengan 10 bekerja. Dia mempraktikkan apa yang sudah dapat. Nah, di titik ini ya secara manusiawi mungkin dia pada titik jenuhnya. Tahap pertama. Oke. Ya. Nah, dia butuh refreshing. Tapi refreshing yang kita mau itu kan refreshing yang bermakna. Jadi dia bermakna dan bernilai ya. Bernilai maksudnya itu. Dia kira gimana itu? Bukan hanya dia libur aja, bukan hanya dia pergi kemana-mana dia. Bukan laulai lah. Isi waktunya mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Jadi ambil mungkin sekian bulan dia mau jalan kemana, tapi bahwa ada waktu dia untuk
mendalami khusus tertentu. Makanya tadi saya usulkan misalnya tak sananya Romo Yos misalnya kan, rupanya beliau sudah lewat di atas usia usia sabatikal ini. Nah, seandainya kalau misalnya kita ke depannya kan bagus, misalnya kita ambil satu disiplin ilmu tertentu yang tidak usah lagi kita berpikir yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, dan tidak usah berpikir untuk sampai ke luar negeri. Di Indonesia itu ini hal yang sangat positif, sangat membantu karena dengan kita libur kita kembali fresh secara pikiran, fisik kita fresh. Tapi kita juga hal yang positif, yakni kita bisa mengaplikasikan lagi kursus kita itu, penyegaran itu. Ini yang disebut dengan ongoing formation sebenarnya. Nah, ini yang disebut ongoing formation. Tahap yang berikut yakni tahap produktif. Ya, subjek 25 tahun digolongkan dalam kategori tahap produktif. Pada tahap ini, imam hendaknya mengaplikasikan imamatnya secara maksimal. Tahap ini dibagi menjadi 2 periode, usia imamat 12 sampai dengan 25 tahun. Tujuan untuk imamat 12 sampai dengan 20 tahun memiliki gerak pastoral yang sesuai dengan visi misi spiritualitas keuskupan. Lalu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki cinta kasih kegembalaan dalam pelayanan, memiliki perasaan sekomunitas sebagai imam, memiliki kemampuan usia 12 sampai dengan 20 tahun. Lalu untuk imamat 21 sampai dengan 25 tahun mampu menerima diri dan memiliki orientasi hari tua yang penuh sukacita dalam perayaan perak imamat yang dirayakan secara bersama di tingkat keuskupan dan diberi kesempatan untuk menjalani tahun sabatikal. Nah, para Romo, silakan berikan komentar atas tahap produktif ini. Ada satu saya perlu koreksi di situ itu. Produktif itu dia mulai dengan menerapkan visi misi keuskupan itu kan dalam karya. Sebenarnya itu harus dipindahkan pada tahap 5 sampai 5 sampai 10. 5 sampai 10. Poin itu harus masukkan pada imam 5 sampai 10 tahun. Sehingga kalau dimasukkan di sini sepertinya sudah terlambat. Ini kan bukan, ini sebenarnya sepertinya di sini itu sudah sampai pada buah kan? Buah dari yang pelayanan itu. Iya. Maksudnya kalau visi misi keuskupan muncul di sini sepertinya sudah terlambat. Sudah terlambat. Maka usul dari Romo Yos adalah lebih bagus masukkan di Awal. di usia 6 sampai dengan 10 tahun. Prof. Franky ada memberikan Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Romo Yos ya. Jadi artinya bahwa kalau seandainya di usia poin yang ini usia berapa tadi? 21 sampai atau ada salah? 12 sampai dengan 20 tahun yang berhubungan dengan visi misi tadi. 12 sampai dengan 20 tahun itu artinya bahwa rentang waktu yang kalaupun ini dimasukkan ya, bisa juga tetap di sini. Artinya bahwa dia masih melanjutkan dari usia 6, 10 dia lanjut. Jadi kita punya hanya jeda waktu itu hanya di usia sabatikal tadi. Sabatikal. Nah, Maka dia terputus di situ. terputus di situ. Kita lanjut ya. Tahap yang berikut adalah tahap syukur. Setelah tahap produktif, tahap syukur. Usia imamat sub 26 dan seterusnya digolongkan dalam kategori tahap syukur. Pada tahap ini, imam hendaknya bisa menemukan pengalaman-pengalaman puncak dengan penuh sukacita dan bahagia setelah pesta 25 tahun imamat. Tujuannya memiliki kemampuan menerima diri dan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi, memiliki kematangan afeksi, mencintai dan dicintai, memiliki kematangan spiritual, menemukan sukacita dan mampu bersyukur atas segala pengalaman hidupnya sebagai imam, baik suka maupun duka. Apakah ada kata yang dari kita menanggapi ini? Ada dua poin yang saya mau tanggapi ya. Poin ini. Silakan. Saya sangat senang dengan kalimat poin yang kedua, syukur. Ya, syukur. Jadi dari syukur itu kemudian mengalir kepada poin yang kedua atau ketiga tadi. Ada kalau tidak salah di sana dikatakan kemampuan untuk menerima diri. Ini penting. Ya, penting karena apa? Karena kita sudah usia seperti itu, tapi kita tidak mampu untuk menerima diri. Ya, artinya begini. Kalau kita membandingkan dengan kendaraan, ya, ini kendaraan ini sudah mesinnya sudah turun ini, ya, sudah turun mesin. Jadi mau kita paksa bagaimanapun
dia tidak bisa akan laju, dia tidak bisa akan kencang larinya. Ya tetap seperti itu. Bahkan sering kalau turun mesin itu artinya bahwa kendaraan itu kan ini dalam arti tentu tidak produktif lagi. Nah, kalau di orang bengkel mungkin solusinya ya tinggal dituar tambah, nah, itu dijual kan, beli baru, gitu kan. Nah, tapi kalau kita tempatkan dalam konteks kita punya panggilan, kemampuan untuk menerima diri itu penting. Ya, Di artinya, usia di sini ya. di usia syukur ini imamat perak imamat ini kan. 26 tahun ke atas. Nah, artinya bahwa kalau misalnya kita sadar dengan diri kita, dimanapun kita ditempatkan, kita terima dalam dengan penekanan pada kemampuan syukur dan menerima diri. Karena ini sangat bagus ya, sangat bagus ini bagian ini. Karena apa? Karena di sana itu sebenarnya kita ini sudah selama ini sudah bekerja mulai dari 1 sampai dengan 25 tahun atau taruhlah 1 sampai 20 tahun. Kita waktu yang panjang kan. Nah, usia ini kita menikmati, kita syukur, menikmati hari tua. Kita selalu berkhotbah katakan kepada orang yang lansia, di usia-usia ini mereka harus menikmati masa tua kan dengan sukacita. Kenapa tidak untuk kita? Jadi saya pikir entah ketegangan itu dulu di tempat walaupun dari sudah pesta emas atau pesta perak, tetapi uskup kemudian menempatkan kita sebagai pastor pembantu, itu syukur. Ya, itu harus disyukuri juga itu. Jadi tidak harus kita katakan bahwa karena saya sudah 25 tahun maka saya tetap di pastor program. Itu saya pikir tidak semua juga harus gimana menurut Mas? Sangat bagus seperti dikatakan oleh Romo Franky bahwa orang yang usia sudah 26 tahun imamat berarti orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Berarti segala sesuatu dengan kepribadian segala macam itu sudah tidak ada lagi, itu tidak perlu diolah lagi. Bahwa dia sudah sangat matang, hidup imamatnya itu puncaknya itu pada 26 tahun ke atas dan dia hidup dengan penuh syukur. Menjadi aneh kalau orang sudah 25 tahun, 26 tahun ke atas, tetapi kepribadian cara bicara yang baru usia imamat itu yang masih rendah-rendah itu berarti orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, maka usia syukur itu adalah usia orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini masukan sekaligus refleksi ya. Refleksi. Romo Yos refleksinya. Maka dikatakan oleh Romo Franky itu sangat juga memberikan masukan yang cukup bagus ya. Bagaimana menerima diri sehingga aplikasinya ditugaskan dimanapun kita bisa menerima. Sudah selesai dengan diri. Baik, kita satu lagi ya. Silakan. Satu lagi. Jadi masih melanjutkan apa yang disampaikan Romo Yos tadi, ya, bahwa dimanapun ditempatkan harus diterima itu dan karena dia sudah selesai dengan dirinya, artinya dia tidak perlu lagi mengolah kepribadian kan, jadi sebenarnya dia harus menjadi contoh. Model. Nah, sehingga kita yang muda-muda ini bisa belajar pada kita punya rekan-rekan yang sudah senior seperti ini. Ya, minimal dari 10 poin yang dia punya hal yang positif, kita bisa ambil 1-2 kan, ini bisa menambah kita punya rekan pribadi juga. Bagaimanapun manusia, secara sosiologis, dia pasti selalu mengidentikan diri dengan orang tokoh tertentu. Ya, betul sekali. Itu yang disebut pasti identifikasi diri kan. Ya, betul. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Saya kira sudah bagus ya memberikan masukan yang jelasnya. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, tapi ini termasuk pengecualian lah. Imam berkebutuhan khusus. Nah, kita tahu dulu nih apa sih yang dimaksud di sini. Dikatakan imam yang digolongkan dalam kategori kebutuhan khusus adalah mereka yang sakit, krisis hidup imamat dan lansia. Sakit, krisis hidup imamat dan lansia. Tujuannya adalah mengalami pemulihan kesehatan. Yang berikutnya mengalami pemulihan mental dan spiritual, lalu mengalami pelayanan di masa tua. Kira-kira ada yang memberikan masukan? Silakan. Atau menanggapi atau mau mengkomentari. Imam berkebutuhan khusus. Silakan. Saya soal imam berkebutuhan khusus saya lebih pada soal krisis imamat. Soal krisis itu salah satu poin yang ditekankan. Soal krisis imamat. Memang ini tahun komunio ya. Tahun komunio berarti kita hidup bersaudara gitu lah. Bersaudara di sini itu yang paling penting adalah kita memperhatikan dalam hidup berimamat sesama kita. Itu yang perlu kita perhatikan satu sama lain. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa sahabat ini sudah mengalami
sedikit krisis imamatnya, tetapi kita diamkan begitu loh. Mendiamkan lalu dibiarkan terus, lalu kadang-kadang kita hanya menggosipkan satu sama lain tanpa kita beritahu yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan ketika sudah mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan baru kita menyesal bersama. Itu yang sering terjadi. Mendingan ada poin ini, kalau kita sudah melihat ada gejala seperti itu, mendingan kita cegah sebelum terjadi musibah yang lebih besar. Jadi ini pada mengajak kita semua untuk peduli ya. Peduli ya, sudah peduli. Sebagai dari sikap peduli kita kepada sesama kita. Ya. Mungkin ada tangan dari Romo Freddy. Tadi Romo Yos lebih melihat sisi krisis semangat. ya. Saya lebih melihat pada fisik. Secara fisik memang kita kasihan ya, kita kasihan melihat kita punya rekan-rekan yang memang sudah sakit dan keterbatasan segala macam. Tapi ada sebuah pertanyaan besar itu, sejauh mana bukan hanya tidak antara kita juga, tapi dalam konteks yang lebih luas keuskupan memikirkan kondisi mereka, ya, memikirkan kondisi. Karena kalau saya renungkan ya, itu saya pikir begini, kenapa ketika tenaganya itu masih kuat dibutuhkan, tapi ketika sudah seperti ini, seperti sudah tidak dipakai lagi, itu saya renungkan. Itu memang saya berangkat dari sharing beberapa rekan kita yang sekarang sedang sakit ya. Sharing artinya bahwa dia sakit itu sesuatu yang dia terima, dan itu sebuah kenyataan yang kita alami bersama. Dan bahwa dalam situasi seperti itu dia masih punya kerinduan untuk merayakan Ekaristi dengan umat. Saya kira kita juga harus memberi tempat untuk ini. Artinya bisa mungkin kita perhatian juga lebih. Saya ngomong, kita mungkin kalau kecil suara saya karena saya pasti yang benar. Kadang-kadang kita pikir begini kan, dari segi tertentu kita yang masih kuat di paroki seperti ini atau bisa kesana kemari, dan mungkin di paroki kita tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Ya, mungkin umat bantu segala macam, tapi mereka ini kan bagaimana coba kita? Apalagi Romo Yos bilang tadi, kita diskusi tema ini persis di tahun kedua kita, tahun komunio kan. Ketika Monsignor memperpanjang tahun komunio ini. Kalau untuk umat komunio di keluarga, untuk kita komunio sesama mobilitas imam. Kan keluarga semua kita sebenarnya. Gitu. Jadi kalau boleh saya membahasakan kembali bahwa untuk poin kebutuhan khusus ini lebih pada bagaimana mengajak kita sebagai umat ini peduli ya, perhatian dengan ada sampai kepada kebutuhan khusus dari orang yang sakit dengan yang krisis semangat. Kita sebagai wujud dari hidup komunitas sebagai sesama umat keuskupan. Pemirsa, ini adalah atau ada yang lain soal kebutuhan khusus yang sakit. Apakah perlu ada satu bangunan khusus, rumah khusus untuk saudara-saudara kita yang saya nggak tahu dulu yang kita Permahendra pernah ngomong itu kan di musuh laut atau di jalan apa? Terlalu jauh, dia dekat rumah sakit atau apa? Mobilitas itu bagus supaya mereka sakit atau apa? Artinya memang kita harus karena liburan terlalu jauh, ya. Terlalu jauh mungkin dari musuh laut mungkin terlalu jauh. Mungkin kita kan punya rumah sakit sendiri kita kan. Artinya bahwa selain kita terbuka untuk melayani masyarakat umum, tapi ketika ada imam kita yang sakit, artinya harus lebih diutamakan gitu, diprioritaskan gitu. Soal harga, soal biaya segala macam itu kan silakan lah ya. Kalau namanya imam menderita sakit lalu kita ada usaha seperti banyak orang akan membantu pasti. Iya.
Saya yakin. Jadi sebenarnya kan umat ini tanpa kita minta pun mereka pasti akan membantu. Tapi mereka harus lihat, artinya bahwa ketika mereka melihat kita sama imam saling membantu, di situ baru mereka melihat oh benar kita harus membantu imam. Tapi kalau ketika mereka melihat kita harus ngomong saja, itu adalah kita berartinya bahwa sangat membantu menolong kita para imam untuk menghayati panggilan imamat kita berjenjang. Dengan demikian maka kita akan bahagia, kita akan menikmati panggilan kita sebagai imam, itu akan membuat kita menjadi sukacita selagi kita menjadi imam. Terima kasih beberapa imam yang ditugaskan untuk menyusun buku ini menjadi buku pedoman untuk imam Uskupan Pangkal Pinang, khususnya imam diosesan. Sekali lagi terima kasih untuk para imam. Apa yang kalian hasilkan itulah akan kita hidupi bersama dalam kolegialitas imamat. Bapak Ibu, para saudara dan saudari, demikian acara singkat dari kami, diskusi mendalami buku Bina Imam Lanjut atau Ubay Mesen untuk para imam di Uskupan Pangkal Pinang. Semoga apa yang kami dalami dan bahas ini memberikan masukan sekaligus membantu imam dan umat untuk semakin mencintai imamnya. Tuhan memberkati kita semua.